Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Surandi Albagori dengan NIM 0805 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kesetimbangan bahan di laut. Baik, langsung saja. Untuk kesetimbangan bahan laut itu pertama untuk memahami ekosistem yang dinamis. Pertama-tama, laut merupakan ekosistem yang sangat kompleks dan dinamis, di mana berbagai proses fisik, kimia, dan biologi saling berinteraksi. Kesetimbangan bahan di laut atau siklus biokimia adalah kunci untuk memahami bagaimana ekosistem ini berfungsi dan bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi kesetimbangan tersebut. Input bahan masuk ke laut melalui berbagai cara, termasuk sungai, curah hujan, erosi pantai, dan aktivitas vulkanik bawah laut. Sungai membawa nutrisi dan sedimentasi dari daratan, sementara curah hujan menyumbang air dan zat terlarut. Sedangkan output dari bahan-bahan meninggalkan laut melalui berbagai proses, termasuk sedimentasi, penguapan, panen oleh manusia, dan transfer oleh atmosfer. Langsung saja, ini setidaknya ada 4 siklus nitrogen di laut, dari fiksasi nitrogen ke nitrifikasi, ke asimilasi, dan terakhir denitrifikasi. Siklus karbon di laut setidaknya ada 4. Yang pertama fotosintesis, yang dimana fitoplankton menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bahan organik melalui fotosintesis. Yang kedua rantai makanan, karbon organik ditransfer melalui rantai makanan saat organisme laut memakan satu sama lain. Yang ketiga respiration atau respirasi, di mana organisme laut melepaskan CO2 ke air melalui respirasi. Dan terakhir sedimentasi. Terjadinya sedimentasi adalah sebagian karbon organik tenggelam ke dasar laut dan membentuk sedimen. Siklus karbon di laut adalah kompleks dan melibatkan berbagai proses fisik, kimia, dan biologi. Fitoplankton menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bahan organik melalui fotosintesis. Bisa dilihat dari gambar di samping, dari respiration ke ini menjadi makanan dan selanjutnya. Siklus fosfor di laut. Yang pertama ada pelapukan batuan. Fosfor memasuki laut melalui pelapukan batuan di daratan, bergerak melalui sungai, membawa fosfor ke laut dan terasimilasi. Fitoplankton menyerap fosfor dari laut dan terjadinya sedimentasi. Sebagian fosfor tenggelam ke dasar laut dan membentuk sedimen. Siklus fosfor di laut relatif sederhana dibandingkan dengan siklus nitrogen dan karbon. Fosfor memasuki laut melalui pelapukan batuan di daratan dan dibawa oleh sungai. Fitoplankton menyerap fosfor dari air dan menggunakannya untuk pertumbuhan. Sebagian fosfor tenggelam ke dasar laut dan membentuk sedimen. Fosfor adalah nutrisi penting bagi pertumbuhan fitoplankton dan ketersediaannya dalam membatasi produktivitas laut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, siklus karbon di laut itu sama saja, yang dari fotosintesis sehingga berakhir ke sedimentasi. Peran mikroorganisme dalam kesetimbangan bahan, yang pertama itu ada bakteri, yang kedua alga, dan protozoa. Yang bakteri sendiri memainkan peran penting dalam siklus nitrogen, karbon, dan fosfor. Mereka memfiksasi nitrogen, menguraikan bahan organik, dan mendaur ulang nutrisi. Alga sendiri, termasuk fitoplankton, adalah produsen primer di laut. Mereka menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Protozoa sendiri akan memakan bakteri dan fitoplankton, mentransfer energi dan menutrisi melalui rantai makanan. Selanjutnya, dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan bahan. Dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan bahan, yang pertama dari itu populasi dari limbah industri dan pertanian dapat mengubah komposisi kimia air laut dan mengganggu siklus biokimia. Kedua, perubahan iklim, di mana perubahan iklim dapat meningkatkan suhu air laut, mengubah pola sirkulasi, dan meningkatkan keasaman laut, yang semuanya dapat berdampak pada keseimbangan bahan. Yang ketiga, penangkapan ikan berlebihan. Penangkapan ikan berlebihan dapat mengurangi biomasa laut dan mengurangi rantai makanan yang dapat berdampak pada siklus biokimia.
Aktivitas manusia dapat berdampak signifikan terhadap keseimbangan bahan di laut. Polusi dari limbah industri dan pertanian dapat mengubah komposisi kimia air laut dan mengganggu siklus biokimia. Perubahan iklim dapat meningkatkan suhu air laut, mengubah pola sirkulasi, dan meningkatkan keasaman laut, yang semuanya dapat berdampak pada keseimbangan bahan. Penangkapan ikan berlebihan dapat mengurangi biomasa laut dan mengganggu rantai makanan, yang dapat berdampak pada siklus biokimia. Konsekuensi terganggunya keseimbangan bahan di laut, yang dimana untuk eutrofikasi, kelebihan atau yang dimaksud kelebihan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi, pertumbuhan alga yang berlebihan. Pertumbuhan alga yang berlebihan dapat menghabiskan oksigen di air, membunuh ikan dan organisme lainnya, dan akan terbentuknya zona mati. Eutrofikasi dapat menyebabkan pembentukan zona mati, area di dasar laut di mana kadar oksigen sangat rendah sehingga tidak ada kehidupan laut yang dapat bertahan hidup. Eutrofikasi dan pembentukan zona mati adalah konsekuensi serius dari terganggunya keseimbangan bahan di laut. Eutrofikasi terjadi ketika ada kelebihan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Pertumbuhan alga yang berlebihan dapat menghabiskan oksigen di air, membunuh ikan dan organisme laut lainnya. Eutrofikasi juga dapat menyebabkan pembentukan zona mati, area dasar laut di mana kadar oksigen sangat rendah sehingga tidak ada kehidupan laut yang dapat bertahan. Kita sebelumnya membahas penyebab dan akibat serta dampak, sekarang kita membahas upaya konservasi untuk menjaga keseimbangan bahan. Ada setidaknya 3 cara, yaitu mengurangi populasi, yang kedua pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan yang ketiga itu mitigasi perubahan iklim. Untuk menjaga keseimbangan bahan di laut diperlukan upaya konservasi yang komprehensif. Upaya-upaya ini meliputi pengurangan populasi, polusi, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Pengurangan polusi dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida di pertanian, mengelola limbah industri sebelum dibuang ke laut, dan mengurangi penggunaan plastik. Pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menetapkan kuota penangkapan, melindungi habitat penting bagi ikan, dan mengurangi penangkapan ikan ilegal. Mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembangkan energi terbarukan. Dan terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Keseimbangan bahan di laut adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ekosistem laut. Aktivitas manusia dapat berdampak signifikan terhadap keseimbangan bahan, yang dapat menyebabkan konsekuensi serius seperti eutrofikasi dan pembentukan zona mati. Untuk menjaga keseimbangan bahan, diperlukan upaya konservasi yang komprehensif, termasuk pengurangan polusi, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai mahasiswa atau siswa SMA menengah ke atas yang mempelajari ilmu kelautan dapat berkontribusi pada upaya konservasi dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keseimbangan bahan, mendukung kebijakan yang melindungi laut, dan mengurangi dampak pribadi Anda terhadap lingkungan. Sekian mungkin untuk video pembelajaran dari saya, yang dimana dari keseimbangan bahan di laut ini dapat berpengaruh besar terhadap ekologi maupun apapun yang terdapat di laut, dari siklus nitrogen di laut, karbon di laut, sehingga terjadinya sedimentasi, dan peran organisme dalam pembentukan keseimbangan bahan. Ketika banyak komponen-komponen ini tidak terjadinya keseimbangan, maka selanjutnya akan banyak berdampak ke ekologi sehingga menyebabkan eutrofikasi dan zona mati. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ini Pak.
Berapa menit, Bang?